Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Sabi Podcast. Nah, di podcast kali ini ya, gue akan membahas tentang motor cc berapakah yang gue sarankan untuk jalanan ibu kota ya, dan kota-kota lainnya di Indonesia ya. Berhubung kalau kita lihat sebenarnya kota-kota di Indonesia ini jalanannya itu tidak seperti kota-kota di luar negeri ya. Katakanlah di US, gak usah jauh-jauh ke US ya. Di Singapura itu negara tetangga aja udah sangat berbeda jauh dengan misalkan Jakarta gitu, yang dimana motor itu boleh melintas di jalan tol ya kan gitu. Nah ya, jadi di sini gue lebih menyarankan ya, kalau untuk sekarang ini ya, mending beli motor 2,5 aja ketimbang motor besar gitu ya. Karena di sini ada beberapa keunggulan ya kan. Yang pertama, cc tidak terlalu berlebihan ya kan. Kalau cc 500 ke atas udah pasti ya, kalau kalian lihat kan ya, 500 cc misalkan Honda CB 500 itu kan dia kan eh, motor touring kan sebenarnya kan gitu. Ya walaupun apa 500 gitu loh, bukan bukan 600, di mana ya menurut gue sih emang belum terlalu berlebihan gitu ya, tapi ya peruntukannya buat touring kayaknya bisa dibeli, tapi lebih cocok buat touring sih. Soalnya mungkin kalau Honda itu Honda 500 ya, itu kayaknya masih oke juga kalau dipakai daily. Cuman maksudnya gimana ya, di sini tuh gue, karena konfigurasi mesin 500 itu kan sebenarnya masih mirip-mirip 2,5. Kayak misalkan, bahkan kalau dibilang mirip gitu. Maksudnya dari, kalau kalian lihat tuh mesin CB 500 itu sama mesin CBR 250 RR itu mirip. CB 500, terus abis itu Honda Honda yang cruiser tuh apa sih namanya ya? Honda, ya itulah pokoknya cruiser itu ya. Itu mirip-mirip gitu. Karena basicnya emang segitu gitu. Jadi sama gitu basicnya. Nah, abis itu tapi tetap gue nggak nyaranin. Karena apa? Karena ya ya itu motor kan ya Honda sendiri kan memperuntukannya untuk touring gitu. Kalau kita nggak touring, cuman nongkrong-nongkrong doang ya kan, kerjaan nongkrong doang ya, terserah sih. Tapi gue tidak menyarankan untuk dibeli gitu. Mendingan beli 2,5 aja deh gitu ya. Dan cocok di jalanan perkotaan Indonesia. Iya, jadi kota di Indonesia ini masih jarang ya, kecuali kayak Bali gitu ya, yang dimana karena Bali kan juga terini sama budaya luar juga kan, apalagi US gitu ya. Jadi motor itu bisa masuk tol gitu ya. Terus apalagi yang bisa masuk tol ya? Gue baru tahu Bali doang sih gitu. Dan di, kalau kita mau riding di perkotaan juga sebetulnya kurang nyaman juga masih ya kan, karena bentuk jalannya begitu ya kan. Udah gitu ya performanya juga nggak akan keluar lah gitu. Jadi buat apa gitu kan, buang-buang duit doang gitu. Terus yang ketiga tuh, kondisi jalanan kota-kota di Indo belum seperti luar negeri gitu loh. Iya, yang gua jelasin tadi, karena jalanan di kita ini belum kayak luar negeri gitu loh, dimana yang motor itu ibaratnya tuh sama kayak mobil ya, jatahnya tuh sama kayak mobil gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak ya buat apa gitu loh ya kan. Dan yang keempat, tidak worth it kalau membeli motor 500 cc ke atas, yaitu ya karena menurut gua ya buang-buang duit doang ya. Ya kecuali kalau kalian emang punya motor hobi lah gitu, hobi motor ya, motor dijadikan barang koleksi gitu ya. Ya itu masih oke lah. Cuman maksudnya di sini kan gua lebih, tujuannya itu lebih ke orang-orang yang mempunyai angan-angan untuk membeli motor besar gitu kan. Jadi alternatifnya ya yang mudah dijangkau gitu, dan
sebetulnya paling worth it gitu ya, itu ya 2,5 gitu loh. Dan yang terakhir nih, gue nggak menyarankan motor 2,5 yang 4 silinder, yaitu mungkin sekarang nih ZX25R ya, yang belum tahu kapan rilisnya di Indonesia sendiri ya. Jadi gue lebih menyarankan motor 250 dengan 1 sampai 2 silinder aja gitu. Karena yang gue rasakan ya, yang gue rasakan banget ya, kalau 1 silinder oke banget ya. Dari tenaga dia udah dapat dari awal gitu ya. Asal lu milih motornya yang pas gitu ya. Lu milih motornya tuh yang bukan yang apa, yang asal murah aja gitu. Oh nih motor murah, gua beli dah 2,5 1 silinder. Jadi kayaknya apa, orang-orang tuh mandang 2,5 1 silinder tuh karena murah gitu kan. Tapi sebenarnya ada loh motor-motor 2,5 dengan 1 silinder yang dimana dia sebetulnya harganya juga sama aja, sama sama misalkan R25 ya, Ninja. Itu adalah Honda CBR 250R. Harganya pada zamannya tuh ya, itu ya harganya lebih mahal daripada R25 dan sama mungkin kalau dibandingin dengan Ninja gitu loh ya. Tapi tetap 1 silinder. Nah kalau kayak Ninja gitu kan, sekarang tuh ada Ninja SL yang katanya kan murah gitu kan. Ada KTM yang harganya cuma 40 jutaan gitu kan. Ya itu kayaknya apa ya? Kalau KTM gue udah tahu dia torsi awal menang, ngejambak, cuman pas di tengah udah ngempos, ya kan. Ninja gue belum pernah sih nyobain motornya kayak gimana, tapi yang jelas katanya menurut para reviewer ya, dia itu tengahnya juga nggak ada tenaganya ya. Dan apa, buat kualitasnya sendiri pun sangat tidak baik gitu loh. Jadi ya buat apa kalian beli motor kayak gitu? Ya kalau CBR 250R, selain dia apa, karena dia pabrikan Honda ya, pabrikan Honda, ya Kawasaki juga pabrikan besar sih, cuman mungkin apa, Kawasaki tuh mulai ngincer ininya apa, ngincer pasaran juga gitu, ngincer pasar ya kan. Dia mungkin ngelihat Honda duluan, apa, wih ternyata 2,5 1 silinder nggak begitu masuk di pasaran Indonesia. Ya udah, gua akhirnya tekan harga. Dengan dia tekan harga, ya banyak yang dikorbankan, jadi gitu ya. Jadi kalau Honda ini bener-bener all out lah ya. Jadi kayak, ya gue ngomong apa, plus-plusnya terus soal apa masalah Honda ini ya, karena gua gimana ya, gini loh. Gua dari itu motor Honda CBR 250R Dual Keen Ice 2014 terus ke motor 25 itu ngerasain kayak surga neraka coy. Jadi kayak pertama gue udah dikasih nikmat terus nih gue. Terus gue beralih ke R25, lah kok motornya begini sih? Gue kaget, gue kayak orang yang tadi kaya banget jadi miskin banget gitu loh. Ya dari situ gue bisa bisa nyimpulin lah gitu kan. Ini ternyata bohong nih, motor begini banyak yang idolain, banyak yang ngefans, nih bohong nih. Orang motor kayak begini kok, ya kan? Oke, mungkin waktu itu ada yang bilang ya, ada yang komen, satu orang yang sekarang komennya udah dihapus ya. Ada yang bilang rusak kali R25-nya. Oke, udah gue servis, tapi sama-sama aja feel-nya, nggak berbeda ya. Udah ganti macem-macem. Gue udah sampai didagangin sama apa, dealer ya, sama beres. Udah sama apa, udah optimal nih. Udah paling apa ya? Gue abisnya kan juga juga banyak itu kan. Ya nggak mungkin lah ya kan. Udah ganti ban, udah ganti apa, wah udah habis-habisan gue. Tapi tetap aja rasanya sama-sama aja gitu loh. Jadi kayak, ini mah bukan perkara masalah beres apa enggak gitu loh. Ini mah perkara motornya emang karakternya begini nih ya. Dan gue nggak suka banget gitu loh. Gitu, itu aja R25 yang dimana motor itu di zamannya itu masih agak, ya dia emang termurah di kelasnya. Cuman maksudnya dia harganya juga nggak ngebanting banget kok gitu ya. Karena gue beli MT25 juga 46 45 lah ya. R25 tuh pada saat itu tuh menurut gue mahal banget gitu loh. Tapi ya ternyata gue malah lebih prefer MT25 sih dibanding R25. Karena apa? Karena menurut gue
fairingnya itu sih nggak banget, dan dengan dia posisi riding nunduk gitu, padahal dia masih sama-sama aja sasis sama MT25, menurut gua nggak oke banget gitu loh untuk sebuah motor fairing ya, dan posisi ridingnya tuh nggak enak banget menurut gua. Jadi mendingan beli MT25 sih gitu. Makanya sekarang kan MT25 juga harga jualnya juga lebih mahal ketimbang R25 gitu loh. Dan gua di situ ya gitulah, tapi sekarang gua bener-bener gak mau pindah ke MT25 karena gua nggak mau mengulang rasa yang sama lagi gitu loh, karena ya udah cukup lah gitu. Nah, ya, jadi kalian juga harus pilih-pilih tuh motor-motor kayak gitu. Ya, gue di sini udah nyampein perasaan gue selama pakai motor ini, pakai motor itu ya. Ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Jadi ya bisa dinilai kalau iklan itu nggak selalu benar gitu loh. Ya. Nah, kenapa gue nggak menyarankan 250 dengan 4 silinder ya kan? Padahal kan sama-sama dua setengah bang. Kenapa lu nggak nyaranin? Wah lu fanboy sebelah lu ya? Fanboy Honda doang lu ya? Enggak. Ya gue gimana ya? Ini next motor gue nih, motor yang akan menggantikan si R25 gue ini ya, gue pingin Kawasaki. Cuman Kawasakinya bukan yang 4 silinder itu ya, gitu ya. Nanti ada lah gitu ya. Yang tegak apa yang fairing gitu, nanti ada lah. Buat surprise aja. Ya. Jadi bukan yang 4 silinder. Jadi gue nggak nunggu ZX25, nggak. Gue nggak mau. Karena emang gini loh, ya. Percuma kalian beli motor kayak gitu 2,5 ya kan. Gue udah paham bener rasa 2,5 tuh kayak gimana. Dari yang mulai oke banget sampai yang nggak banget gitu loh. Dan 2,5 4 silinder gue udah kebayang, ya kan. Itu motor torsinya dapetnya gimana, ya kan. Terus ngejar sampai top speednya tuh segimana gitu loh. Butuh waktu berapa lama gitu loh. Maksudnya gue tahu mungkin suaranya garang ya kan. Mungkin apakah yang dijual cuma suaranya gitu kan. Dan apakah kalian akan akan senang gitu. Wah suaranya udah kayak moge gitu kan. Tapi perlu diingat juga ya kan. Mesin sekecil 2,5. 2,5 tuh kecil loh. Istilahnya tuh kalau orang balapan itu tuh di GP itu Moto3 itu yang paling dasar gitu loh. Ya, sebelum kalian masuk Moto2, MotoGP gitu ya. Kalian masuk dulu Moto3 gitu kan. Dan itu pembalap usia ya paling maksimal udah 19-20 tahun lah ya. Gitu loh. Jadi anak-anak kecil yang main gitu loh. Ya ngapain dikasih 4 silinder gitu. Mau ngejarnya gimana gitu kan. Ya gimana ya. Sekarang gini, sebetulnya kan dari 1 silinder ke 2 silinder aja penurunan itu kan. Karena apa? Kalau kalian tahu ya, bikin 1 silinder itu lebih susah daripada 2 silinder gitu loh. Karena apa? Ya karena sebetulnya teknologi yang paling mutakhir itu yang 1 silinder gitu loh. Ya kalian bisa lihat timeline-nya lah. Ya, gue pernah di-share di SG tuh, biar kalian tuh ngerti timeline-nya gimana. Jadi eh, Honda pertama ya, CBR yang pertama itu kan keluar 4 silinder kan, 2,5 4 silinder ya kan. Nah udah ya kan CBR begitu. Nah keluar lagi di tahun 2011, jadi lengkapnya jauh bener. Keluar dari tahun 19 berapa gitu ya, keluar lagi tahun 2011 gitu ya, langsung diciptakan 1 silinder. Nah gini loh, maksud gue gini loh, itu kan untuk pasar global ya, itu kan bukan cuma buat pasar ini doang itu doang gitu loh. Jadi gini loh, CBR kalau dia mau nurunin untuk kayak misalkan ngepres harga ongkos pembuatan segala macem gitu ya, dia nggak mungkin namain itu CBR. Mungkin bisa aja eh, semacam CBR Lite lah, apa kayak CBL kayak CB Lite gitu kali ya, biar orang-orang tuh ngerti gitu, oh itu produk yang murahnya CBR gitu ya. Kita mau ngerasain CBR yang murahnya ya, kita nggak sanggup beli yang CBR-nya, kita beli CB Lite gitu kan. Nah tapi kan di situ nggak pada kenyataannya untuk pasaran global CBR menjual CBR 250R, di mana di tahun 2011 itu pertama kali motor 2,5
menggunakan satu silinder gitu loh. Ninja dari dulu bikin motor 2,5 tapi selalu dengan 2 silinder. Jadi istilahnya gini, Honda ngeluarin motor 2,5 4 silinder, ya kan? Terus powerful nggak? Powerful, ya kan? Pada zamannya gitu. Terus habis itu Ninja ngeluarin 2,5 dengan 2 silinder. Powerful nggak? Enggak. Karena mungkin ada beberapa penemuannya tuh kurang bagus lah gitu ya. Ninja itu nggak sepowerful itu ya gitu dibandingin Honda ya. Terus habis itu di tahun 2011 Honda ngeluarin CBR 250R sempak ya. Itu dengan satu silinder. Karena dia apa? Honda itu selalu memikirkan pertama adalah efisiensi bahan bakar. Ya kan? Efisiensi bahan bakar, kalau udah dapetin si efisiensi ini, ya, jualnya juga enak gitu kan. Orang akan merasa, kalau orang yang open minded ya, akan merasa untung. Gue dengan membeli ini, gue nggak perlu banyak keluar uang untuk bensin. Gitu loh. Sedangkan Ninja pada zaman itu tetap mengeluarkan Ninja dari 2008 ya kan sampai mungkin 2012 akhir ya, per 2011 akhir ya, 2012 akhir kalau nggak salah, itu mengeluarkan Ninja Karbu gitu loh. Yang dimana itu tetap 2 silinder ya kan, dan itu pasti boros banget ya kan, nggak ada yang namanya efisiensi bahan bakar tuh nggak ada. Sampai akhirnya 2014, 2013, 2014 lah ya, itu Ninja keluar Kawasaki Ninja 250 Fi untuk pertama kalinya. Apakah mengirit bahan bakar? Enggak, tetap lebih boros ketimbang Honda. Honda mengeluarkan lagi CBR di tahun 2014. Honda mengeluarkan lagi CBR 250R Dual Kin Ice. Di mana ada perubahan sedikit di mesin Honda CBR 250R pendahulunya gitu ya. Menjadi lebih ya plus berapa HP lah gitu. Gua nggak ngerti jelasnya. Ya kalian bisa searching aja. Yang jelas ada peningkatan secara HP gitu kan. Nah, abis itu Yamaha baru keluar lagi kan, R25 2014 gitu kan. Nah, R25 ini menjadi punchline ya kan, menutup menutup perang ya. Jadi penutup perang dia gitu kan. Dibilang dia terkencang di kelasnya. Oke. Ya. Terkencang di kelasnya itu ternyata kelas 2,5 2 silinder, bukan 1 silinder. Ya. Karena begitu gua rasa, kok begini gitu. Ternyata pada saat itu ya, mungkin karena CBR pada saat itu juga CBU, jadi kayak kita ini nggak masukin gitu ya. Jadi reviewer ya atau majalah-majalah oto gitu ya, otomotif itu nggak masukin si CBR karena dianggapnya CBU dan nggak laku gitu. Jadi ya ini yang 2 silinder aja lah gitu. Dan ternyata jauh men sama si CBR 250R yang dulu gue punya gitu loh. Itu jauh banget gitu rasanya ya. Apa ya, rasanya tuh cuman suara aja sih. Balik lagi ke suara gitu ya. Dan suaranya tuh kalau kalian tahu ya, ibarat nih Supra ya kan, Supra 125 gitu. Mesinnya digabung ya jadi satu tuh. Dua Supra digabung jadi satu. Kan otomatis 2 silinder kan. Nah, itu suaranya kurang lebih kayak gitu. Gitu guys. Jadi ya gimana ya? Ya tebelnya itu karena dua-duanya nyala. Sedangkan kalau motor 1 silinder 2,5 yang kayak CBR gitu, itu tuh ciri khas banget ya. Ciri khasnya ada gitu ya. Meskipun sebenarnya motor 2,5 2 silinder juga punya ciri khas masing-masing karena ketebalan suaranya kan berbeda-beda gitu loh. Merdunya tuh berbeda-beda. Cuman di sini balik lagi ya kayak 1 silinder itu lebih all out sih gitu karena karena gini loh, sebenarnya 4 silinder sama 1 silinder itu tujuannya sama, dibikin untuk performa gitu.
Sedangkan kalau 2 silinder itu sebetulnya lebih ke touring. Makanya kalau motor-motor touring ya di bawah 1000 cc lebih banyak 2 silinder gitu. Karena itu kompatibel banget buat touring. Nah, akhirnya itu yang diaplikasikan sama pasaran pabrik-pabrik di Indonesia. Pokoknya diterapkan oleh pabrik-pabrik motor Jepang gitu di Indonesia gitu. Jadi karena melihat pasar lebih suka Ninja gitu ya. Ninja tuh segala-galanya gitu ya. Ninja 2,5 2 silinder. Akhirnya pada bikin kan 2,5 2 silinder gitu kan. Ya. Padahal itu sebetulnya konfigurasi untuk touring gitu loh. Kalau kalian tahu sejarahnya Ninja itu ya dari Ninja Carbo itu ya, itu adalah motor yang sport tapi kompatibel buat touring gitu loh. Jadi kalau di Ninja, ini gue jelasin lagi jadi ya kan, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kalau di website itu kawasaki.com, ya kalian lihat aja ya, Ninja itu ada 3 bagian. Jadi Ninja itu nggak semua Ninja gitu, ya. Bukan nggak semua Ninja, maksudnya nggak satu bagian aja. Jadi ada 3 bagian Ninja gitu ya. Ada sport ya, sport mulu gue ngomongnya, sport gitu ya. Terus ada super sport dan ada hyper sport. Nah, sport itu yang hanya nama awalnya tuh Ninja. Ninja sekian. Ninja sekian, Ninja sekian. Ninja sampai 1000 ada. Ya. Terus ada lagi super sport yang awal namanya tuh Ninja tapi ada ZX-nya. ZX sekian sekian sampai 1000 juga. Gitu. 1400 gitu bahkan ya, 14R. Terus habis itu ada hyper sport. Itu adalah keluarga H2 gitu. Nah, jadi masing-masing itu tuh ada kategorinya. Ini buat apa jalanan ya, untuk road dan touring gitu ya. Ini untuk semi balapan, ini untuk balapan yang serius gitu. Gitu yang gue tangkep. Nah, kalau kalian lihat di situ kalian pasti jelas lah gitu. Nah, Ninja yang apa dari Ninja Carbo deh yang keluar ya di Indonesia ini atau dari Ninja Kotak bahkan itu adalah tipe yang sport touring gitu. Jadi bukan super sport dan hyper sport ya. Karena dia namanya Ninja sekian, bukan Ninja ZX gitu kan. Nah, jadi itu alasan dia kenapa menggunakan 2 silinder gitu loh. Gitu ya. Jadi gua harap kalian sampai sini ngerti ya. Dan kenapa CBR muncul dengan menggunakan 1 silinder? Karena CBR itu oke lah, dia nyaman. Dia adalah motor yang nyaman sebenarnya. Mirip-mirip Ninja lah. Cuman dia ngincer performa juga dan efisiensi bahan bakar juga gitu loh. Jadi itu kenapa CBR pakai 1 silinder. Dan kalian kalau track day pakai CBR, ajib ya. Dulu ada motovlogger kita Jody kan, track day seneng banget pakai CBR 2,5 kan yang mata sempak ya, karena emang motornya ajib bener kalau dipakai buat track day gitu, buat sirkuit gitu ya. Mungkin kalau di jalanan gitu ya lurus aja gitu, ya pasti mungkin kalah mungkin ya gitu. Ya tapi gue nggak pernah nggak pernah ngejar ceker juga sih kalau lagi kalau lagi begitu. Ya selalu gue apa lagi mantengin gas tiba-tiba udah jeglukan gitu kan. Jadi gue nggak sempet take over kan, nggak sempet eh nggak sempet nyalip gitu loh, udah langsung di-cut aja kan ya. Ya gue belum pernah sih ngimbangin ceker pun gue belum pernah gitu sih. Dan gue lebih menyarankan 1 silinder sih emang, karena di jalan perkotaan kita ini itu tadi kita ngerasain performa itu susah banget. Tapi kalau dengan 1 silinder ini ngerasain performa tuh langsung. Nah tapi 1 silindernya juga kalian harus milih ya kan. Ada KTM, ada Kawasaki, ada Honda ya. Honda emang sekarang nggak ada barunya ya, jadi bekas aja gitu. Dan gue lebih prefer Honda sih kalau untuk 1 silinder, karena belum ada yang sesukses itu sih menurut gue gitu. Karena linearnya juga dapet dia tenaganya, dan itu gue takjub banget di situ gitu sih ya. Oke, jadi semoga mencerahkan kalian juga yang tadinya pingin gue pingin 6,5 atau gue pingin 500 ke atas
supaya apa bisa parkir sensi lah apalah ya. Itu semua sih kayak cuman ini aja sih ya, cuman 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 gengsi aja ya. Tapi kalau kita sekali lagi kalau kita ngikutin gengsi doang, kayaknya nggak worth it sih semua itu, gitu sih. Oke, sekian dulu deh dari gua. Gue Sabi dari Sabi Podcast. Gue pamit. Bye.